Newspedia kembali hadir dan kita masih bersama Komandan Reserve Militer 074 Waras Pratama, Bapak Kolonel Infanteri Rano Tilaar yang sudah membahas bagaimana peran TNI agar tetap bisa betul-betul netral, terlebih di kondisi tahun politik yang saat ini tengah kita hadapi. Semoga ini pertanyaan saya tidak salah alamat, Pak Rano. Maksud saya begini, di Solo sangat jelas sekali di mana salah satu calonnya adalah keluarga Presiden RI 1, di mana punya hak dilindungi oleh TNI melalui pas pampresnya. Nah, pertanyaan saya kemudian begini, apakah kemudian TNI yang melindungi tokoh penting, dalam hal ini masih keluarga Presiden misalkan, kemudian itu tidak terjadi konflik interest kah misalkan, karena calon yang sedang berkonsentrasi politik kemudian dilindungi secara khusus, karena memang ada undang-undangnya juga harus melindungi keluarga orang nomor satu di negeri ini. Apakah kemudian ada batasan yang harus dijaga? Ya tentunya kegiatan pengamanan Presiden beserta dengan keluarganya ini juga merupakan amanat daripada undang-undang. Dan seperti kita ketahui bahwa Pas Pampres ini dulu bernama Paswalpres. Dijadikan Pas Pampres karena tentunya selain kewenangan ada juga batas kewenangan mereka. Dan dikarenakan Pas Pampres ini diemban oleh salah satu fungsi institusi TNI, maka otomatis kita semuanya sebagai anggota TNI diatur oleh undang-undang yang namanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Dan di sini jelas mengamanatkan bahwa tentang netralitas TNI. Sehingga para anggota Pas Pampres tentunya dalam melaksanakan tugas pengamanan Presiden beserta dengan keluarganya, ini tentunya harus mengemban tugas pengamanan tersebut. Tetapi bukan berarti menjadi tim suksesnya. Nah, ini ada batasan-batasan. Jadi setiap kali job description atau tugas pokok, ini mengatur yang namanya kewenangan dan yang namanya batas kewenangan. Kewenangan dan batas Itulah kewenangan. koridor tugas pokok kita. Baik, clear pemirsa, tentu saja ini barangkali banyak hal juga yang kemudian KPU pun menjadi perhatian tersendiri tentang netralitasnya dengan kondisi tersebut. Nah, berbicara soal kondisi yang memang perlu diingat bahwa di jiwa TNI ada yang disebut dengan esprit de corps atau jiwa korsa, yang ada struktur hierarki komando juga yang memang sepanjang mereka masih bertugas sebagai TNI, rasa-rasanya memang masih cukup ada potensi untuk kemudian terjadinya abuse of power barangkali dari lingkungan bagian yang memang ya penyalahgunaan kewenangan. Apakah hal-hal seperti itu memang harus betul-betul tetap diperhatikan agar tidak terjadi, Pak Rano? Saya rasa esprit de corps itu harus terukur. Artinya penggunaannya. Kalau kita gunakan di medan pertempuran atau medan operasi, itu wajib hukumnya. Namun apabila di bidang politik, nah ini kembali lagi kepada fitrah TNI. Fitrah TNI yang saya katakan tadi itu adalah menjunjung tinggi politik negara. Jadi jati diri TNI ini seperti yang dikatakan dan bahkan ditunjukkan oleh Jenderal Sudirman itu jelas. Kapan TNI itu harus berpolitik? Artinya dalam melaksanakan politik negaranya. Sedangkan seperti kita ketahui bahwa para purnawirawan kita ini sudah kembali menjadi masyarakat sipil. Dan tentunya mereka tidak mengatasnamakan institusi lagi. Dan penggunaan semangat esprit de corps ini, dan ini tidak, menurut saya tidak berlaku untuk kegiatan kontestasi politik mereka. Yang saya katakan tadi, bahwa esprit de corps itu dibutuhkan apabila kita sedang berada di daerah operasi atau berada di dalam pertempuran. Artinya pemahaman masyarakat, mohon maaf, tentang backingan dan lain sebagainya, clear itu sebenarnya tidak ada. Sebenarnya terminologi daripada backingan itu secara implementatif itu saya belum melihat ada institusi yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi ya kami tidak bisa mengatasnamakan secara institusi dengan terminologi backingan. Baik. Nah, dengan perjalanan di 2020 ini, apa kemudian yang menjadi upaya baik, khususnya dari TNI, untuk meyakinkan masyarakat bahwa TNI betul-betul tetap menjaga netralitas, dan saya rasa memang tidak ada masalah yang begitu berarti sebenarnya dari masyarakat sendiri untuk tetap meyakinkan hal tersebut, Pak Rano? Ya, saya rasa jelas bahwa TNI dalam melaksanakan kegiatannya ini sesuai juga yang
diatur oleh Undang-Undang 34 tahun 2004, terutama pasal 7, yaitu tugas pokok. Ini mengatur tentang OMP atau operasi militer untuk perang, dan OMSP, operasi militer selain perang. Dan tugas pengamanan kegiatan pesta demokrasi ini dikategorikan dalam OMSP atau operasi militer sebelum perang. Dan hukumnya itu lebih banyak mengatur bahwa kita membantu Polri. Jadi secara institusional bahwa institusi TNI ini BKO-kan personil-personilnya ini di bawah kendali Polri. Jadi kita tidak secara institusional kemudian mengendalikan anggota-anggota kita yang memang dilibatkan dalam pengamanan-pengamanan baik kegiatan kampanye sebelum ataupun selama di TPS-TPS ataupun setelah kegiatan pilkada itu mungkin ada suatu permasalahan yang mana akhirnya permasalahan pilkada tersebut harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi segala sesuatunya itu secara implementatif kita sudah BKO-kan kepada institusi kepolisian. Ada kegiatan kalau tidak keliru Tour Duty Territory. Itu kegiatan yang berkaitan soal mensosialisasikan tentang sampai ke tingkat di Babinsaka atau bagaimana, Pak Rano? Saya rasa itu tidak ada ya. Istilah Tour Duty Territory. Yang ada adalah Tour of Duty, Tour of Area. Oke. Ya, Tour of Duty, Tour of Area itu artinya setiap prajurit TNI ini harus mengalami penugasan-penugasan, di mana dalam penugasan-penugasan ini dia harus beralih daripada pekerjaannya atau bidangnya dari satu bidang ke bidang yang lainnya. Kemudian juga dalam penugasannya ini dia juga harus bisa ditempatkan dan ditugaskan dimanapun juga di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apakah hari ini dia bertugas di Sumatera, kemudian besok dipindahkan ke Papua, itulah yang disebut Tour of Area. Tujuan daripada Tour of Duty dan Tour of Area ini adalah untuk memberikan wawasan kepada prajurit TNI itu tentang bagaimana bidang tugas institusi TNI dan juga tentang wawasan kebangsaannya, bahwa yang menjadi komitmen dalam tugas pokok TNI yaitu melindungi seluruh tumpah darah, kemudian menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, ini memang harus terimplementasi di dalam penugasan setiap prajurit TNI. Sehingga itulah yang kami katakan Tour of Duty Tour of dan Duty. Tour of Area. Baik, menyambung dari merujuk pertanyaan tersebut dengan dilantiknya ada 11 kalau tidak keliru di 4 Agustus kemarin pejabat baru di lingkungan Korem 07 Waras Tratama. Adakah bisa dikatakan misi khusus di 2020 khususnya dalam mengawal jalannya kegiatan demokrasi ini sendiri, khususnya untuk perlindungan keamanan sendiri? Salah satu fungsi teritorial ini adalah menjaga kestabilan suatu wilayah. Kita melaksanakan pembinaan teritorial dengan metode-metode pembinaan teritorial, yaitu kegiatan-kegiatan bintahwil, pembinaan ketahanan wilayah, kemudian komunikasi sosial, dan juga bakti TNI. Ini kita perhadapkan dengan geodemo konsos, geografi kondisi sosial dari wilayah Kowil setempat, dalam rangka menciptakan yang namanya Rakjuang, ruang alat kondisi juang, guna mewujudkan yang namanya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Nah, jadi itu bagian daripada tugas pokok kita. Jadi salah satu tugas pokok kita ini adalah menjaga kestabilan. Nah, tetapi yang saya katakan tadi untuk bidang keamanan ini secara aturan mainnya ini sudah ada undang-undangnya. Yang saya katakan tadi TAP MPR nomor 6 nomor 7 itu memisahkan antara fungsi pertahanan dengan keamanan, dan Undang-Undang 34 tahun 2004 secara tegas mengatur tentang netralitas TNI. Harapan untuk masyarakat di wilayah Soloraya khususnya, Pak Rano, apa yang disampaikan untuk tetap menjaga kondusivitas di 2020 dan ke depan tentu saja? Ya, yang saya pesankan kepada masyarakat Soloraya, perlu kita ketahui bahwa pilkada ini adalah
suatu kontestasi politik. Dan di mana para kontestan-kontestan politik ini akan terus berupaya meningkatkan yang namanya popularitas mereka, kemudian elektabilitas mereka. Nah, biasanya dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitas ini akan menjadikan situasi dan kondisi suatu daerah menghangat. Nah, untuk itu saya minta kepada seluruh masyarakat Soloraya, perlu diingat bahwa tujuan utama demokrasi adalah untuk yang namanya terwujudnya suatu kesejahteraan. Sehingga apabila dalam kontestasi politik atau pesta demokrasi itu terjadi kerusuhan-kerusuhan massal ataupun terjadi kegiatan-kegiatan riot, penjarahan dan segala macam, nah itu tandanya kita tidak menuju kepada suatu kesejahteraan, malah menjadi suatu kemunduran. Saya ingatkan sekali lagi, tujuan kita berdemokrasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Demikian. Terima kasih sekali atas waktunya, Kolonel Infantri Ranu Tilaar, Komandan Resor Militer 074 Waras Pratama. Dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Dan demikian perbincangan hangat kami tentu saja melihat bagaimana komitmen dan netralitas TNI tentu saja dalam mengawal tetap keutuhan NKRI menjadi tujuan utama, dan TNI Manunggal bersama rakyat inilah yang berharap bisa menjadi sinergi positif untuk tetap menjaga keseimbangan dan kondusivitas terkhusus di tahun politik 2020 kali ini. Newspedia kami akhiri, dan tetap sehat dengan selalu jaga jarak sosial dan physical distancing. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun, gunakan hand sanitizer dan pakai masker saat bepergian. Kita putus penularan COVID-19. Saya Septandri Syah pamit, sampai jumpa.